hebat, anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak semuanya pada hari ini? Bu Sylvia berharap anak-anak semua sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Bersyukur anak-anak kita boleh dipertemukan ibadah secara online pada hari ini. Sekalipun kita secara online, anak-anak terus bersemangat ya anak-anak dalam mengikuti ibadah online pada hari ini. Yuk sebelumnya kita mempersiapkan hati kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata, ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Saat ini Tuhan kami akan beribadah secara online Tuhan. Sekalipun kami beribadah secara online, Tuhan memberkati kami supaya kami boleh memuji Engkau dengan baik, memuji Engkau dengan sukacita, dan kami boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya anak-anak, kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita akan memujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Boleh tepuk tangan anak-anak. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita pujikan dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya anak-anak, benar sekali, Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah kota benteng kita. Ya anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Bapa, Ku datang padamu. Dengan sikap berdoa anak-anak. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu
Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dalam kehidupan anak-anak semuanya Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan boleh kami menjadi pegangan dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Halo, salam anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat ya untuk kita semuanya. Kita sudah masuk di tahun ajaran baru, tahun ajaran 2021-2022. Nah, kita nih mau mengawali tahun ajaran baru ini dengan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari anak-anakku semuanya disiapkan Alkitabnya. Disiapkan ya, silahkan disiapkan dulu, diambil ya, bisa melalui Alkitab print out atau bisa melalui HP ya. Kita akan baca atau kita akan renungkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8 ya, ayat 1 sampai 8. Nah, yang nanti kita baca satu ayat dulu karena ini waktunya ya terbatas. Kita akan membaca Yohanes pasal 15 ayat yang keempat ya. Sudah siap ya? Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Nah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah ya dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Nah, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, anak-anakku semuanya, ini kan masih masa pandemi ya, anak-anak sekolah dari rumah ya, school from home. Gimana rasanya sekolah dari rumah? Lebih enak atau seneng atau gimana? Nggak bisa ketemu sama teman-teman. Ya, pokoknya disyukuri dulu. Tetapi juga kita juga harus jangan takut. Ya, memang situasinya seperti ini, banyak yang terkena virus corona. Kita mungkin mendengar dari TV, dari mana-mana, oh ini kena, oh ini kena. Ya, memang itu yang terjadi, tapi kita tidak perlu takut. Di samping tidak takut, kita juga harus waspada. Anak-anak bisa menjaga ya, selalu rajin cuci tangan, pakai masker ya, kemudian jaga jarak, nggak boleh kerumunan ya, dan banyak hal. Yang penting kita bisa menjaga supaya sehat, tidak terkena virus corona. Semua pengen sehat kan? Nah, olahraga juga, kita bisa berjemur kalau pagi, seperti itu ya. Nah, untuk itu anak-anakku semuanya, dari bacaan yang kita baca tadi, nanti anak-anak bisa baca di rumah masing-masing ya, sampai ayat 1 sampai 8. Tapi untuk kali ini ayat 4 tadi kita sudah belajar bersama-sama. Jangan takut, tetapi tetap berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 8, Yesus itu adalah pokok anggur. Apa? Yesus itu adalah pokok anggur. Kita adalah rantingnya. Di ayat 1 dikatakan Yesus pokok anggur. Jadi Yesus adalah sumber kehidupan bagi kita semuanya. Kalau di luar sana banyak ya, maaf ya, ada yang meninggal, ada yang dipanggil Tuhan, ya itu rencana Tuhan. Tapi di sini selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita menyerahkan diri kepada pokok anggur kita, yaitu Yesus Kristus. Ayat 1. Nah, ayat kedua, anak-anakku sekalian, dikatakan di situ kita adalah ranting. Pernah lihat pohon dah? Ini ada contohnya. Nah, ini pohon ya. Yesus adalah pokok anggurnya. Nah, kita adalah ranting-rantingnya ini. Ini ada daun, ada rantingnya. Ya, ada rantingnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan anak-anakku semuanya supaya kita tidak takut berlebihan gitu ya?
supaya kita tetap semangat, punya keberanian, kita harus di ayat 4 tuh yang tadi kita baca dikatakan tinggal di dalam Kristus. Ini kalau misalnya ya, kita harus tinggal. Jadi ranting itu harus melekat di dalam pokok anggur ini. Kalau ranting ini lepas, dia akan mati karena tidak dapat mineral, tidak dapat air dan lain sebagainya. Ini akan mati. Ranting itu akan mati, kering dan dibakar. Nggak ada gunanya. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Kristus sebagai pokok anggur dan Kristus tinggal di dalam kita, maka kita akan tetap hidup. Gimana caranya tinggal di dalam Tuhan, di dalam Kristus, di dalam pokok anggur kita? Yaitu kita belajar firman Tuhan, membaca renungan yang diberikan oleh orang tua ataupun oleh Bapak Ibu guru. Setiap hari kan dikirimi kan pasti renungan harian, hari ini apa? Nah, disiapkan, dibaca, direnungkan. Kemudian apa? Bersekutu, ikut persekutuan, ikut ibadah setelah minggu misalnya online, ya nggak apa-apa karena ini baru masanya online. Kemudian kita harus taat pada siapa? Taat pada Tuhan Yesus Kristus, melakukan firman-Nya ya, dan juga mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesama kita. Ingat anak-anakku semuanya, kita harus tinggal di dalam pokok anggur itu. Kalau tidak, ini akan mati, kering. Kalau sudah kering, dibakar. Kan sakit kalau dibakar ya. Jadi kita harus apa? Harus tinggal di dalam Kristus. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ada satu pemuda ini sok tahu, sok kuat. Dia naik sepeda motor ke gunung malam-malam, anak-anakku semuanya. Tiba-tiba dia kepleset yang motornya itu karena ada batu sehingga dia terpleset motornya dan dia jatuh ke jurang. Dia jatuh jurang, wah gitu. Nggak ada orang waktu itu. Lalu dia jatuh jurang dan tiba-tiba dia bisa megang pohon dahannya. Dia bergelantungan gitu. Dia baru ingat Tuhan. Wah, mulanya nggak pernah ingat Tuhan, nggak pernah berpikir apa sih aku bisa hidup sendiri. Tapi waktu itu dia baru ingat Tuhan. Dia berteriak, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba ada suara, kamu mau aku tolong? Oh ya Tuhan, aku pengen ditolong. Kalau kamu pengen ditolong, jatuhkan tubuhmu sekarang. Loh, masa seperti itu? Ini kan jurang Tuhan, aku tidak mau. Aku tidak mau menjatuhkan diri. Aku bisa mati. Enggak, kamu harus jatuhkan diri. Enggak mau. Itu malam-malam anak-anak sebuah. Sampai akhirnya dia tetap tidak mau. Sampai pagi dia bergelantungan. Capek kan? Lalu ketika pagi sudah mulai terang, sudah mulai kelihatan. Ketika dia melihat ke bawah, ternyata apa? Jarak antara kaki dengan tanah hanya setengah meter. Setengah meter. Berarti itu kan tidak bahaya, dia bisa menjatuhkan diri. Karena dia tidak mau mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, kita tidak mau seperti itu, anak-anakku semuanya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, berarti kita lepas dari pokok anggur, kita bisa mati. Ya, jangan hidup seenaknya sendiri. Kadang-kadang kan memang manusia itu kayak gitu. Sudah tahu salah, tidak mau mengakui. Ini ada cerita anak-anak semua. Nenek-nenek ini diantar oleh cucunya ke pasar. Ya, setelah beli ini segala macam, dia pulang pakai sepeda motor kan, diboncengi sama cucunya. Karena cucunya ini terburu-buru mau ke gereja, maka ngebut anak-anakku semua. Wah. Nah, di tengah jalan itu karena ngebut itu terdengar suara plok 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 gitu. Cucunya bingung, ini suara apa? Berhenti, tanya, Nek, tadi suara apa? Nggak tahu, suara mudeng. Dicek knalpotnya nggak apa-apa, dicek segala macam sepeda motornya nggak masalah. Lalu naik lagi, tambah kenceng lagi karena ini sudah mau telat, mau ibadah online. Plok 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 plok. Nek, tadi apa? Nggak tahu. Sudah, nggak usah ngurusin suara itu, karena kan suaranya mengganggu kadang sekali. Akhirnya naik lagi, terus tambah kenceng lagi, karena rumahnya masih agak jauh. Tambah kenceng, wah, suaranya tambah kenceng terdengar.
Ternyata baru ketahuan dari spionnya anak-anak. Jadi cucunya itu sambil ngegas, sambil melihat spion. Oh, ternyata baru tahu suara plok-plok itu apa. Suaranya neneknya, pipinya itu yang sudah keriput, sudah kempot. Itu kena angin. Kena angin jadi plok-plok-plok-plok-plok gitu. Nah, itu kan kenapa nggak mau ngaku nenek tadi, kan sumbernya dari dia. Nah, kadang-kadang manusia kayak gitu, anak-anakku semuanya, tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau ikut, tapi tidak mau taat pada Tuhan. Nah, kita tidak mau begitu ya. Nah, sekarang kita kan juga masa pandemi ini, taati ayo aturannya dari pemerintah apa, taati aturannya dari keluarga, dari apa juga dari gereja, kita mau taat. Ya, ketika kita taat tinggal di dalam Tuhan, maka ayat 7 dikatakan apa? Mintalah. Ya, Tuhan akan mengabulkan. Luar biasa kan? Tuhan akan menolong kita semuanya. Hidup kita di tangan Tuhan. Kita tidak tahu, tapi yang jelas Tuhan akan menolong kita asal kita tetap tinggal di dalam Dia. Kita akan menjadi pemenang. Jangan takut lagi, kita menjadi berani. Seorang pemenang itu kan berani. Berani apa? Berani untuk hidup di dalam Tuhan. Berani tapi juga waspada. Ya, jangan terus sak-sae gitu. Wah, aku nggak pakai masker, nggak boleh. Kita berani tetapi harus juga waspada. Ya, sehingga ketika kita berani, Tuhan memberikan keberanian kepada kita. Apa yang kita doakan, Tuhan akan jawab. Asalkan apa? Tinggal di dalam Tuhan. Karena Yesus adalah sumber kekuatan dan perlindungan bagi kita di masa pandemi ini. Mari kita belajar terus, ya, semangat belajar, semangat untuk beribadah, semangat menjaga protokol kesehatan ya, sehingga kita sehat semuanya. Jangan takut, tetapi juga harus waspada. Bersama Tuhan kita akan menanggung segala perkara. Tuhan memberkati anak-anakku semuanya, semua pemenang. Mari kita akan nyanyi satu lagu dan kita akan menari. Gitu ya. Teman-teman, adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, mari kita bergerak. Yuk semua berdiri. Lagunya pasti sudah kenal. Ku menang di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus Tuhan. Nanti bersama Pak Irawan kita akan menari bersama-sama. Musik. Semuanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Loncat ya. Haleluya, tiada mungkin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, jangan Roh Kudus turun lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Muter. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, jangan Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, jangan Roh Kudus turun. Oke, gitu ya. Kita sudah jadi pemenang. Jangan takut, ingat Tuhan adalah sumber pertolongan bagi kita semuanya, sumber kekuatan bagi kita semuanya. Saya ngos-ngosan, capek, tapi senang memuji Tuhan ya. Anak-anakku semuanya, selamat belajar, selamat mengikuti pelajaran. 1 tahun ke depan, Tuhan akan berikan kesuksesan bagi kita. Tetap sehat dan berdoa supaya Tuhan hindarkan kita dari corona. Kalau ada saudara kita yang sedang terkena, kita doakan supaya mereka dijamah Tuhan. Oke, mari kita berdoa bersama-sama dan minta kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus.
Mari anak-anakku semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah adalah sumber kekuatan dan sumber perlindungan bagi kami. Kami berdoa buat anak-anak kami semuanya yang akan mengikuti tahun ajaran baru ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan memberikan satu kecerdasan buat anak-anak kami semuanya, sehingga akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang militan, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anak-anak kami selalu mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan perlindungan bagi kami. Kami akan tetap tinggal di dalam Kristus sebagai pokok anggur kami. Kami ranting-ranting harus melekat di dalam Kristus, karena kalau tidak melekat, kami akan kering, kami akan mati, kami tidak akan diberkati Tuhan. Biarlah kami akan terus hidup di dalam Tuhan. Berkati kami semuanya. Kami yakin Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menghindarkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, virus, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kami. Ajarkan kami juga taat untuk menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, sehingga kami akan tetap hidup sehat seperti biasa dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Apa yang kami doakan, Tuhan akan kabulkan, karena kami tetap tinggal melekat di dalam pokok anggur itu. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk para Bapak Ibu guru yang mengajar anak-anak kami semuanya, juga para orang tua yang juga mengajar di rumah untuk anak-anak. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, kesabaran, dan juga ketulusan di dalam mengajari anak-anak ini, untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Shalom dan dadah.